Ya, silakan. Ya, silakan. Halo. Halo. Oh, ya izin Pak, mohon maaf Pak, masih mute. Oke. Ya, siap. Ya, kemarin Pak, saya kan judulnya tuh perancangan sistem pelaporan akte kematian Pak, melalui RT. Cuman kata Bapak harus dirubah gitu Pak. Ya, ya, oke. Di sini dirubah menjadi perancangan sistem pelaporan kematian melalui buku pokok pemakaman Pak berbasis web gitu Pak. Ya, oke, boleh. Ya, oke. Untuk latar belakangnya di sini sudah berdasarkan referensi Pak. Ya, oke, bagus. Ya, oke. Yang paling Ini penting adalah, eh, rumus oke, ini udah bagus ya, udah bagus, udah bagus ya kan. Kalau bisa ada keunggulan, keunggulan itu ya kan, nanti menjadi database untuk data apa itu untuk kependudukan. perumusan masalahnya. Halo Agung, halo, halo. Ya Pak, izin Pak. Iya Pak, iya Pak. Ini yang mana anaknya ini, yang Iya Pak. presentasi? Siapa yang Ya presentasi? ada masih masih Mas menyimak Pak. Arifin itu Pak. Oke, udah. Ini udah bagus. Arifin Yusuf Pak. Ya oke, ini udah bagus ya. Tambahkan keunggulan bahwa ini nanti bisa digunakan untuk data updating data Iya kependudukan, Pak. untuk update ke data kependudukan. Iya Pak. Itu ya. Jadi begini Pak, kan sebelumnya itu kan di aturannya tuh buku pokok pemakaman itu Pak dilaporkan oleh RT dan pemakaman gitu Pak, Ya, itu sih oleh itu petugas nggak perlu Anda pemakaman bahas. RT. Kita udah tahu semuanya gitu ya. Yang saya minta Ya, itu ya betul. keunggulannya. Orang bikin kayak gini kan sebetulnya sudah ada gitu ya. Tapi Anda menambahi keunggulan. Keunggulannya apa? Ya kan bisa ngeling nanti dengan data kependudukan Ya, betul. daerah gitu ya. Itu yang paling penting ya. Bahwa Anda nyampaikan di sini untuk validasi, Ah, untuk apa, untuk pencatatan itu udah hal yang melekat gitu kan pada sistem. Tapi yang paling penting adalah ya, keunggulan bahwa ini bisa digunakan ya, bisa digunakan untuk updating data kependudukan. Paham ya kira-kira ya? ya paham Pak. Nah, udah itu ya. Tips dulu. Jadi nanti nyambungnya gimana Cuman nanti dulu. ini masalahnya, ya Pak. Nyambungnya nanti bagaimana nanti dulu. Ya pasti Anda bantah gitu kan. Pak ini nanti dulu. Anda merancang sistem itu harus ada orientasi keunggulan. Walaupun itu sebatas rencana, tapi nggak apa-apa gitu ya. Kalau Anda bikin ini online, Arifin, ya Ya itu baik Pak. sudah melekat ya kan. Ini tercatat, ini online, ini itu sudah custom melekat gitu kan. Nah, tapi tambahkan Ya betul Pak. keunggulannya apa terkait dengan data kependudukan. Kan itu yang paling penting, Arifin. Iya Pak. Nah, gitu ya. Nah, tentang nanti bagaimana Ya, outputnya, output Pak. data. Ya Pak. Nah, nanti bagaimana output datanya nanti dulu, ya. Tapi itu yang menunjukkan bahwa tugas akhir ini ada nilai lebihnya dibandingkan dengan yang lain, ya. Gitu ya, Arifin ya. Halo. Baik Pak. Oke, ya. Jadi ini udah bagus, Baik, Pak. ya. Apa yang Anda rancang di sini Ya udah bagus, jelas Pak, jelas Pak. ya. Apa yang Anda rancang di sini udah bagus, tinggal ditambahkan data kependudukan. Udah itu aja, ya.
orientasi untuk updating Baik, data. Pak. Ya, Cuman gini Pak, masalahnya teh dari aplikasi kita itu, aplikasi yang dirancang itu nggak akan bisa terintegrasi dengan Siak Pak. nah itu Jadi kan, secara manual kita nanti melaporkan kematiannya. itu nanti dulu. Karena saya bilang Cuman yang kita ambil itu proses pelaporannya gitu Pak. Jadi secara real time dari RT Pak. Jadi warga ke RT, RT langsung ke kita gitu Pak. makanya saya bilang tadi gitu kan. Orientasi, Anda paham nggak orientasi? Iya Pak. Paham nggak? Makanya dengerin dulu kalau saya ngomong orientasi. Paham nggak dengan orientasi itu? Orientasi itu kan belum tentu Iya Pak. disambungkan dengan sistem. Gitu loh. Ya, Iya betul. makanya tadi saya Iya, katakan ini siapa? udah bagus ya sebagai outputnya ya. Tapi ke depan nanti ini bisa nyambung dengan apa? Data kependudukan gitu kan. Ya coba aja Anda bikin Oh, sistem baik ini Pak, baik. terpisah ya. Baik Akhirnya Pak. kan nggak sia-sia kita bikin capek-capek. Itu loh maksud saya ya. Baik. Jadi kita Ya, jelas, di jelas dalam Pak. Jelas. tugas akhir ini penelitian ya, bukan semata-mata project, bukan semata-mata mencari ijazah, bukan ya. Jadi kita punya Baik Pak. orientasi ke depan, jauh ke depan, Pak. Ini nanti nyambung dengan data kependudukan, Pak. Ini nanti nyambung dengan datanya PBB, ya, demografi dunia, Pak. Ini nanti nyambung dengan apa itu kitabnya malaikat, ya kan Israel, itu kan nggak masalah, ya. Baik Pak. Baik Pak. Makanya saya katakan orientasi keunggulan itu harus ada. Itulah yang disebut sebagai semangat melakukan penelitian, Arifin. Ya, Nah, jelas Pak. Jelas, cantumkan jelas di Pak. dalam bab satu sebagai suatu semangat, ya kan? Bahwa nanti ini hanya nyambung di level RT nanti dulu lah, itu kan butuh waktu, ya, gitu Baik ya. Pak. Baik Nah, Pak, jelas Pak. itu ya jelas ya. Oke. Jelas Pak. Bab 2 juga sama ya. Bab 2 itu apa itu landasan metode ya. Ya. Baik Referensi Pak. rancangan sistem ya, itu harus Anda buat ya. Jadi Anda membahas rancangan dari referensi jurnal ya yang mirip cara kerja sistemnya ya. Baik. Cara kerja sistemnya ini apa? Ya, catatan sipil ya. Selama ini sistem yang sejenis ya mengadministrasi catatan sipil ada enggak? Nah, itu bisa diadopsi dijelaskan. Gitu Arifin ya. Baik, jelas Pak. Jelas Pak. Nah, gitu maksudnya ya. Makanya tadi saya katakan pasti Anda bantah gitu kan. Pak ini nih gitu. Makanya itulah gunanya kita kuliah ya kan. Bahwa kuliah itu kan tidak hanya semata-mata selesai, tapi ya kan, ada orientasi. Itu yang paling penting ya. Baik Pak. Jelas Pak. Jadi jelas ya, itu udah selesai ya. Bab Jelas Pak. Iya. 1 2 ya. Tinggal bab 3 Siap, perancangan sistem. siap, siap Pak. Nah, ya. Ini nanti di dalam bab 1 ini perkuat ya kan. Keunggulan sistem. Apa keunggulan sistemnya? Ya. Kalau Anda bicara online, itu sudah nggak layak kita nampilkan cepat, real time. Itu udah nggak layak. Wong zaman sekarang udah 30 tahun yang lalu online itu. Ya. Jadi Baik Pak. keunggulan sekarang adalah kepada satu orientasi, kepada data science, kepada analitik, data analitik. Nah, gitu ya. Itu maksudnya ya. Baik Pak. Jelas Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi. Jelas Pak. Nanti saya coba lanjut ke bab 2 Pak. Nah, oke ya. Kalau memang sudah bisa lanjut. Ya Pak. Oke, clear ya. Itu nanti ditambahkan di dalam apa itu keunggulan cara kerja sistem ya. Tampilkan di tujuan boleh ya. Di metode penelitian boleh. Ya, Pak. Ya. Itu jadi semangat Anda di dalam mengerjakan tugas akhir ini ya. Loh Pak sulit ya, memang sulit memang orientasi ya. Nggak ada satu yang sulit ya kan. Kayak rudalnya Iran ya, rudal Iran itu hipersonik. Dia diembargo selama 40 tahun. Sulit. Ilmuwan Iran itu gitu kan untuk menemukan rudal hipersonik sulit zaman itu. Tapi nggak putus asa. Yang demi apa? Demi melindungi bangsanya. Akhirnya ketemu kan rudal hipersonik kan seperti dilihat di televisi itu. Kan mengalahkan Iron Dome-nya yang kita lihat itu. Nah, awalnya gimana dia? Membantah ilmuannya, Pak. Ini kita di embargo, kita nggak punya ini, kita nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu. Ya sudah mati aja lu. Ya kan? Gitu kan? Kalau kalau ngomongnya seperti itu. Faktanya gimana? Nah, enggak kan?
Dia nggak putus asa, ilmuwannya pinter-pinter, dia belajar nuklir, dia belajar roket, dia belajar sistem kendali, dia belajar apa, dan butuh waktu 50 tahun untuk develop sistem yang kita lihat di televisi itu. Akhirnya apa? Berhasil. Apa tujuannya? Melindungi bangsanya. Nah, itu ya, itu pelajaran yang Baik, Pak. kontekstual yang bisa kita lihat. Itu maksud saya ya. Oke, Arifin, lanjut ya. Oke, lanjut. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, bagus. Ya. Siapa selanjutnya? Pak, saya Pak, izin Pak. Anda sudah clear di bab 1, 2. Belum diperiksa Pak sama Bapak. Waktu itu saya lagi sakit Pak. Oke, oke segera, Pak. Yang saya utamakan yang bab 1, 2 dulu ya, yang belum ya. Iya Pak, saya bab satu bab duanya belum Pak ya. Izin saya Silakan. tampilkan ya Pak ya. Ya, silakan. Yang sudah di level analisa nanti dulu ya minggu depan ya. Kita utamakan yang bab 1, 2 dulu supaya teman Anda nggak ketinggalan. Ya, silakan. Ya Pak, tunggu Pak. Izin Pak, sudah kelihatan Pak. Oke. Halo Pak. Ya, silakan. Judulnya apa judulnya? Ini Pak tentang implementasi sistem POS dalam integrasi custom di Barbershop Pak. Apa itu studi kasus itu? Ini dari sistem di Barbershop ini dia masih pencatatan masih melalui buku, Pak. Jadi mulai saya rancang pakai sistem aplikasi, Pak. Ini buat aplikasinya, Pak. Halo, Pak. Ya, ini. Jadi ini bab satunya seperti gini, Pak. Belum, Jadi, belum saya komentari itu belum. apa, Pak? Belum saya komentari. Mm-mm. Judul. Judulnya, Pak. Ya, Maaf ya, Pak. ya. Jangan Ini cepat judulnya. dulu ya, kan belum saya perintahkan. Ya, Pak. Baik, Pak. Maaf, Pak. Ini judulnya, Pak, tentang Barbershop, Pak. Di sistemnya Barbershop itu masih sistem manual. Jadi masih pencatatannya masih melalui buku. Jadi kalau misalkan bosnya itu minta data pelanggan nggak akurat Pak. Jadi masih berantakan sistemnya. Masih di buku masih berantakan Pak. Makanya saya ingin buat sistem aplikasinya Pak. Oke, pertama gini. Mm-mm. Siapa nama Anda? Rinaldi Pak. Rinaldi ya. Di dalam penelitian, ya kan, Betul Pak. itu kan sudah saya sering kali itu terangkan ya. Case study atau studi kasus itu Ya adalah Pak. fenomena ya. Ini juga didengar semua ya. Studi kasus itu dicantumkan sebagai judul di dalam penelitian jika fenomena itu hanya terjadi karena kasuistik, ya tidak terjadi di tempat lain dan kasusnya sangat jarang sekali. Jadi pengertian studi kasus itu dicantumkan sebagai judul penelitian ya untuk disertasi, untuk tesis, untuk katakanlah skripsi itu adalah fenomena yang jarang terjadi ya. Nah, saya tanya kepada Anda, fenomena ini, teori ini, kenapa kok hanya terjadi kepada Bar Sans Club? Kok kenapa nggak yang lain? Mohon maaf, izin Pak. Kenapa Pak? Ini Pak. Oke, saya ulangi ya. Hmm. Dengerin baik-baik ya. Istilah studi kasus itu bukan istilah yang umum, istilah yang mudah digunakan di dalam penelitian ya. Ya Pak. Studi kasus itu adalah fenomena baik sosial maupun fenomena alam semesta yang terjadi secara kasuistik, jarang terjadi. Sehingga apa? Sehingga disebut sebagai studi kasus. Ya, contoh, ya kan, orang meneliti komodo, ya komodo sakit pilek misalkan. Nah itu boleh disebut sebagai studi kasus. Ya, kan. Penyakit pilek itu flu, manusia hewan bisa bisa kena nggak? Bisa Pak. Bisa. Tapi komodonya ada di mana? Ada di Amerika sana komodo. Iya Pak. Benar Pak. Nah itu studi kasus. Jadi orang mencantumkan judul studi kasus itu nggak boleh sembarangan. Hmm. Nah, saya tanya kepada Anda,
barber ini di seluruh dunia ada nggak? Ada, Pak. Nah, kenapa itu disebut studi kasus? Soalnya yang tempat yang saya riset ini masih sistemnya masih manual, Pak. Nah, di tempat lain bukannya nggak manual juga di Garut sana. Kalau di lainnya sih udah ada, tapi kan tempat yang saya riset ini masih sistem masih berantakan, Pak, administrasinya, Pak. Nah, apalagi gitu kan. Saya tanya kepada Anda, sistemnya CRM-nya nanti sama nggak dengan tempat lain? Izin, Pak, saya udah contohnya bikin kayak gini boleh saya tampilkan, Pak, gambarannya, Pak. Nanti dulu, nanti dulu. Saya mau memberikan Iya, Pak. pengertian kepada Anda semuanya, ya kan. Iya, Istilah Pak. studi kasus itu tidak boleh sembarangan. Iya, Pak. Apa maksudnya? Iya, Jadi studi kasus itu hanya digunakan untuk menampilkan topik-topik riset yang terjadi karena kasuistik. Ya, saya tanya kepada Anda, ya, sistem yang katakanlah untuk mengatur barber itu kan sistem penjualan atau sistem pelayanan. pelayanan, Pak. Nah, itu kan sama saja dengan sistem yang lain, hanya beda sedikit-sedikit. Betul, Pak. Nah, kenapa disebut studi kasus? Apa alasannya? Ya, contoh, Iya. ya, Mm-mm. contoh Anda Iya, Pak. merancang web, ya, Iya, merancang web di planet Bumi dengan merancang web di planet Mars. Apa bedanya? sama aja sih, Pak. Nah, ya buat apa disebut studi kasus? Oh iya, Ya, ya, itulah Pak. maksud saya ya. Hmm. Jadi harus hati-hati di dalam menampilkan judul karena Anda sekarang sudah S1, ya, harus ngerti, harus paham, Iya, Pak. ya. Berarti Jangan ini judulnya udah bener apa belum, Pak? ya, yo, kok malah tanya lagi pada gimana sih Anda ini? Gitu kan. Oh, maaf, Pak. Oke, jangan tergesa-gesa dulu ya. Iya, Pak. Istilah studi kasus itu nggak boleh sembarangan ditampilkan sebagai judul, Oh, apalagi untuk penelitian, ya. iya, Pak. Kalau Anda menyampaikan studi kasus, cari kasus yang tidak pernah terjadi di tempat lain, hanya terjadi karena di tempat Anda. Iya, Pak. Contohnya apa tadi saya contohkan apa? Yang kayak komodo gitu kan, Pak? Hmm. Nah, orang teliti komodo itu studi kasus karena komodo itu hanya ada di pulau pulau mana? Jauh, Pak. Nah, itulah nah, gunanya kuliah itu kan supaya paham gitu ya. Tidak hanya asal asal mengerjakan gitu ya. Jadi kalau fenomena-fenomena di alam semesta ini semuanya umum ya, berlaku dunia dan akhirat. Nah, Anda kelihatan nggak pernah bimbingan ini ya, nggak pernah nyimak bimbingan saya ya. Sehingga apa? Di dalam judul tugas akhir itu nggak perlu nampilkan perusahaan, nggak perlu nampilkan nama tempat ya. Karena kita rancang itu sistem. Sistem itu bisa berlaku di mana saja, bukan karena tempatnya, bukan karena perusahaannya, bukan karena negaranya. Kan sama sistem itu, Ya, Pak. ya. Coba Anda misalkan ya, Anda sekarang pakai komputer, betul kan? Bener, Pak. Yang rancang komputer siapa? Halo, Ya, Pak. yang rancang komputer Anda siapa? Saya sendiri, Pak. Salah Anda, kan? Oh iya. Coba kalau misalkan Bill Gates yang rancang operating system Windows itu, ya, operating system Windows untuk orang Indonesia, laku kira-kira Windowsnya? Iya, Pak. Nah, itulah mindset kita ya di dalam kita melakukan dunia itu riset di akademik ya, di pendidikan tinggi ya. Windows gitu kan, bikin sistem nggak ada itu untuk orang Indonesia, untuk orang Arab, nggak ada. Operating system semuanya sama. Sehingga apa? Orang lain bisa menggunakan, seluruh orang dunia menggunakan. Coba aja kalau ini misalkan ini berhasil, ya kan? Berarti ini tidak bisa ditempatkan di tempat lain. Kan konyol. Iya, Pak. Ya, itu ya cara memahami metode ya. Metode itu berlaku bukan karena tempat, bukan karena orang, bukan karena lembaga. Nah, gitu ya. Iya, Pak. Jadi Anda gitu kan merancang sistem itu adalah melakukan perbaikan metode. Ya, metodenya apa ini? Ya, metodenya adalah point itu of sale, ya, point of sale, ya, terintegrasi dengan CRM, ya.
pada suatu layanan gitu kan, unit usaha. Udah selesai. Bahwa unit usahanya itu jual sayur kek, mau jual pecel kek, mau jual nasi padang kek, bebas. Ya kan nggak ada urusan, ya. Gitu ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Gitu caranya ya. Jadi harus hati-hati semua bimbingan saya untuk menampilkan istilah studi kasus. Ya, studi kasus itu ya kan. Anda pernah belajar matematika? Iya, Pak. Pernah kenal rumus Pitagoras? Pitagoras. Iya, Pak. Apa itu hukum Pitagoras itu? Pitagoras. Wah, lupa Anda ini. Iya, Pak. Mana Anda ini gitu. Hukum Newton, pernah kenal? Iya, Pak. Ton. Apa itu hukum Newton? Kayak yang hitung angka kredit ya, Pak. Masya Allah, nggak kredit, ada-ada aja Anda ini. Ya, hukum Newton itu yang nemukan Bapak Pak Newton di Inggris sana. Mhm. Ya, waktu dia mengusulkan hukum Newton, gitu kan, hukum, ya kan, kesetimbangan benda, ya kan, itu di Inggris. Masa dia mengusulkan hukum Newton gitu kan berlaku di Inggris? Ya. Akhirnya kan seluruh dunia menggunakan hukum Newton itu. Ya, kesetimbangan benda, aksi reaksi, gitu kan, percepatan massa benda itu berlaku semuanya. Itu contoh itu, ya. Contoh yang bisa Anda lihat sehari-hari gitu kan. Ya kan, ilmu mekanika, ya kan. Siapa mendasari? Ilmunya Newton. Ya kan? Waktu Newton pertama kali menemukan bukan karena Inggrisnya, hukum tarik menarik benda di Inggris. Coba aja kalau waktu itu ditemukan seperti itu. Paham ya? Iya, Pak. Nah, harus hati-hati ya. Di dalam kita dunia kita Anda sekarang ini sudah S1 ya, sudah sarjana ntar lagi ya. Harus paham ya. Tidak boleh gitu kan membuat satu istilah gitu kan yang tidak relevan ya. Halo, Iya, Pak. Dengar, Pak. itu ya diperbaiki nih judulnya ya, Iya, Pak. perbaiki ya. Jadi Anda dapat dari mana nih istilah ini? Apa, Pak? Anda pasti lihat dari contoh yang lain ya, dari tempat lain nih kan, kayak gini-gini nih ya. Iya, Pak. Halo, Iya, Pak. Dengar, Pak. jangan ditiru ya. Jangan ditiru itu salah, keliru ya. Jadi Iya, Pak. judul itu adalah tiga hal aja judul itu ya. Menunjukkan metode di dalam menyelesaikan masalah ya dan mencapai outcome ya. Jadi judul itu refleks mencerminkan ya penyelesaian masalah ya dengan metode atau implementasi metode. Nah, gitu kan. Untuk apa? Untuk mencapai suatu hasil atau outcome. Nah, gitu kan. Jadi misalkan judul Anda ini apa yang paling enak dibaca oleh orang? Kira-kira apa? Kayaknya Apa merancang. kira-kira? Halo, Ya, Pak. apa kira-kira? Judulnya ya, Pak. Iya, Kalau implementasi dengan customer bubble shop, Pak. alah, alah, alah. Anda Yang- nanti pikir dulu, ya. Ya, Pak. Pikirkan dulu apa yang saya minta ya. Tiga Iya, Pak. kriteria aja ya. Judul itu refleks, ya, kan? Menyelesaikan masalah, ya, mengusulkan metode, mencapai suatu hasil. Apa kira-kira? Itu aja ya. Itu Iya, ya, ya, Pak. ya, Baik, Pak. belajar, ya. Anda kelihatan nggak pernah ikut bimbingan saya sehingga judul aja sudah pasti salah kaprah ini, gitu ya, judul, ya. Jadi makanya Anda simak gitu kan supaya saya nggak ngulang-ngulang penjelasan saya, gitu ya. Siap, Pak. Oke, perbaiki nih judul, ya. Siap, Pak. Baik, Pak. Oke, bagus ya. Nih, tiga, itu bab satu apa? Bab satu isinya. Izin ya, Pak. Ini, Pak. Nah, oke, boleh. Jadi Anda merancang bab satu itu latar belakang, permasalahan, tujuan, Iya, gitu kan. Yang banyak uraian kan latar belakang, ya. iya, Pak. Nah, bikin dulu pokok-pokok pikiran. Pokok pikiran. Nulis itu gampang, mudah, ya. Tapi pokok pikiran itu apa yang mau kita sampaikan? Jadi waktu Anda bimbingan ini gitu kan, Pak, paragraf satu, pokok pikirannya adalah idenya ini Pak intinya, ya kan? Nah, gitu caranya, ya. Jangan semua saya disuruh baca, mungkin saya bisa baca langsung. Iya, Pak. Baik, Pak. Gitu caranya ya.
Jadi Pak, bab 1 ini ada latar belakang ini ada 5 paragraf. Ya, paragraf 1 pokok pikirannya adalah satu mengenai prospek sistem pada barbershop atau sistem layanan katakanlah apa gitu. Prospeknya apa di situ sistemnya. Sehingga orang orang baca cerita Anda itu enak, ya kan? Nggak ditunjukin gini. Ditunjukin gini, ya kan? Anda kayak nunjukin patung. Tahu Iya, patung, ya? Saya disuruh mengagumi patung Anda, itu kan keliru. Ya, iya bukan Pak. itu caranya. Ya, oke, ya. Perbaiki ya isi bab 1 ini kan. Dimulai dari apa? Pokok-pokok pikiran, ya, gagasan utama. Pak, bab 1 ini saya menyampaikan tentang pentingnya sistem yang mengatur untuk layanan suatu unit usaha. Nah, kan enak kan? Halo, Iya Pak, dengar Pak. baru ngomong kalimat-kalimat yang mendukung bahwa itu adalah penting. Nah, gitu caranya, ya. Bahwa nanti itu pakai untuk potong rambut, potong rumput, potong bebek, potong apa enggak orang nggak lihat itu. Tapi Anda menyampaikan ide bahwasannya Pak ini loh Pak perlu sistem yang mengatur tentang unit usaha. Gitu ya. Iya Pak. Secara apa? Struktur sistematis, secara lebih besar. Kenapa? Karena sekarang ini eranya adalah era digitalisasi. Nah, gitu caranya ngomongnya. Jadi orang bacanya itu apa itu bacanya itu sistematis ya. Idenya juga teratur dengan baik. Oke ya. Oke. Iya Pak. Oke, perbaiki semua ya. Latar belakang masalah itu. Iya baik Pak. Ya, Oke, lanjut. makasih Pak. Makasih ya Pak. Ya. Ya, selanjutnya siapa? Bab 1 2 yang belum selesai. Halo? Halo? Udah semua ya bab 1 2 ya? Iya, Halo? Pak. Ya. Udah Udah selesai ya? sepertinya, Pak. Oke. Kalau udah selesai semuanya ya kan saudara-saudara, kita kan masih punya waktu yang cukup ya semuanya ya. Gini, saya minta Anda mulai fokus yang di bab 3 ya. Yang masih memperbaiki 1 2 minggu depan saya berikan kesempatan untuk saya cek ya. Yang sudah bab 3 itu metode penelitian dan implementasi ya. Nanti siapkan ya. Yang bab 3 4 siapa yang di sini sudah mulai mengerjakan semuanya ya? I- Izin Bapak. Ya, Mohon maaf, Bapak baru join. oke. Ya, yang minggu depan ya siapkan yang sudah menginjak kepada bab 3 dan bab 4 ya. Bab 3 itu kan usulan metode ya atau implementasi atau rancangan metodenya atau rancangan sistem ya. Boleh. Nah, kemudian bab 4 adalah hasil implementasi dan analisa. Bisa kira-kira ya? Halo, saudara. Insya Allah, Bisa, Pak. 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 Oke ya. Anda fokus dulu mengerjakan bab 3 dan bab 4 ya. Kemudian minggu depan kita diskusi ya. Diskusi mengenai katakanlah gitu kan hasil implementasi metodenya ya. Datanya, terutama data-datanya gitu kan siapkan data-data hasil implementasi. Contohnya apa? Contohnya adalah eh, semua pasti merancang sistem informasi ya. Baik sistem informasi dalam skala kecil, skala besar. Nah, bentuk implementasinya ya kan itu ditunjukkan ya ditunjukkan dari rancangan sistem ya kemudian hasil pengujian implementasi ya rata-rata kan mengusulkan sistem yang diuji coba ya betul nggak bahwa rancangan sistem itu sudah bekerja sesuai dengan apa dengan rancangan sistem ya bisa fungsi-fungsinya bekerja semuanya ya fungsi-fungsi sistem yang Anda rancang ya fungsi registrasi fungsi input data fungsi data processing data output nah semuanya sudah ditunjukkan semuanya ya sehingga nanti apa tujuannya adalah di dalam analisa kita mau melakukan analisa deskriptif ya analisa yang menjelaskan cara kerja sistem yang Anda implementasikan ya paham kira-kira. Paham, Pak. Oke ya, jadi analisa awal yang nanti saya mau cek adalah melakukan deskripsi cara kerja sistem yang telah Anda buat. Itu adalah analisa yang paling basic. Ya, menghasilkan apa mindsetnya,
mindsetnya adalah input, proses, output. Ya, menjelaskan cara kerja sistem yang Anda rancang. Ya, dari mana? Dari inputnya berapa, prosesnya bagaimana, ya, outputnya seperti apa. Ya, di dalam proses ingat, ya kan, bahwa Anda menjelaskan cara kerja metode yang Anda usulkan. Ya, betul nggak? Metode yang Anda usulkan itu memang ada di dalam sistem. Ya, paham ya? Baik, Pak. Oke, ya. Baik, Pak. Kalau oke, paham, ya kan? Siapkan. Minggu depan kita progres, ya. Insya Allah hari Jumat pagi juga boleh, Jumat malam, Sabtu boleh, ya. Kemudian itu Minggu juga boleh, ya. Begitu, saudara ya. Ya, Pak. Oke, ada Pak. pertanyaan? Silakan, silakan. Izin Pak, kalau Jumat pagi nggak bisa Pak, kerja Pak, saya Pak. Ya oke oke ya. Saya bikin nanti ini karena sudah mulai menganalisa nanti ini saya batasi 55 ya. Jadi ada satu minggu ada 2 kali atau 3 kali ya kan. Per sesi ada 5 orang ya. Jadi nanti saya buka pendaftaran ya. Cepetan nanti ya. Boleh pagi, malam atau siang ya. Ya, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan silakan. Izin Pak, nanti diinfokan lewat mana Pak? Ya, ya di web lah. Di web Pak. Ya, di web ya. Baik Pak. Oke. Pak, izin mau nanya, Pak. Ya, silakan. Pak, untuk bab 3 itu lebih dijelaskan ke alur seperti diagramnya seperti itu ya, Pak? Iya, betul. Ya. Nah, dan untuk Rancangan bab sistem. iya, Rancang dengan ya. sistem. Nah, dan untuk bab 4, misalkan kita bikin program gitu, Pak. Berarti Ya. itu dari menjalankan programnya kan, Pak, dari awal Iya, gitu kan. betul sekali. Ya, namanya implementasi ya. Tapi kan hasilnya, ya, hasil daripada itu rancangannya, ya. Oh iya, Pak, terkait kebijakan pedoman, Pak, kan harus dibikin kan 30 lembar halaman, Pak. Nah, itu untuk berarti kalau di bab 4 kita bikin panjangnya dan di bab lain kita bikin simpelnya, apa itu boleh, Pak? Nanti aja dulu, ya. Nanti aja dulu. Anda kerjakan dulu aja. Siap, Pak, siap, Pak. Jadi masalah berapa halaman itu nanti dulu, ya. Jadi Anda kerjakan dulu aja, nanti kita Baik, lihat, Pak. ya. Oke, bagus ya. Ada lagi? Bapak izin saya baru apa untuk konsultasi yang bab 3 Bapak. Ya, makanya nanti ya minggu depan Anda Oh, layout dulu bab 3. Tadi kan saya dengerin saya makanya supaya nggak berulang-ulang ya. Minggu depan siap. ya kan siapkan bab 3 dan bab 4 ya karena bab ini krusial ya. Karena metode udah fix. Metode itu kan udah fix ya. Nanti kita progres ke bab 3 dan bab 4 ya. Itu ya. Bab 3 itu intinya adalah rancangan sistem berdasarkan metode yang Anda usulkan ya. Yang bab 4 adalah implementasi hasilnya ya. Anda merancang web, maka Anda nanti menunjukkan webnya ya. Dijelaskan bahwa webnya itu bekerja sesuai dengan rancangan sistem di bab 3. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Ada lagi? Saya Pak izin bertanya. Ya, silakan. Jadi Pak saya kan ada uji reliabilitas ya Pak di bab 4. Nah hasilnya tuh ada yang nggak reliable. Itu kalau kayak gitu saya harus cari data baru atau tampilin data yang seadanya aja Pak. Coba lihat dulu nanti ya. Kita lihat dulu. Anda sudah kok bisa Anda mengambil kesimpulan nggak reliable? Dari hasil ininya Pak, kan ada standarnya tuh 0,60. Nah Ya, itu kurang dari 0,60. 0,60. itu kata siapa? Eh, Berdasarkan standar ininya Pak, standar untuk front batch. Oke, ya. Kita lihat dulu nanti ya. Baik Pak. Ya. Ya, oke, silakan ya. Anda kerjakan dulu ya. Kita progres bab 3 dan bab 4 minggu depan ya. Siapkan. Baik. Kemudian cara menjelaskan juga sama ya. Waktu Anda menunjukkan itu adalah menceritakan inti-intinya saja ya.
Inti-intinya Pak, bab 3 ini ada sekian halaman ya. Bab bab 1 menampilkan bab 3.1 ini itu. Ya, gitu ya cara menjelaskannya ya. Cukup ya, saudara. Cukup, Bapak. Baik, Pak. Oke, ya. Baik, Pak. Kita ketemu minggu depan. Selamat malam, selamat bekerja dengan semangat, saudara-saudara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.